Selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Jumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, Kementerian Sosial Republik Indonesia menyalurkan bantuan dana program Keluarga Harapan dan bantuan pangan non-tunai tahap pertama kepada ribuan warga masyarakat Kota Mataram Selasa siang. Pelaku pembunuhan mahasiswi Poltekkes Mataram Putuhinda Dewi Kartika akhirnya berhasil diamankan tim Resmob Satreskrim Polres Lombok Barat Senin petang. Puluhan hektar lahan di Desa Mangkung, Kecamatan Praia Barat, Kabupaten Lombok Tengah terancam gagal panen karena terjangkit hama wereng. bersama saya Lady Josman, inilah Berita Mataram selengkapnya. Kementerian Sosial Republik Indonesia menyalurkan bantuan dana program Keluarga Harapan dan bantuan pangan non-tunai tahap pertama kepada ribuan warga masyarakat Kota Mataram Selasa siang. Penyaluran dana PKH dan BPNT ini dilakukan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dan mendorong pertumbuhan program industri kecil di Nusa Tenggara Barat. Penyaluran bantuan dana program Keluarga Harapan dan bantuan pangan non-tunai tahap pertama dilakukan Menteri Perindustrian Airlangga Hartono didampingi Dirjen Perlindungan Sosial dan Kementerian Daerah Nusa Tenggara Barat bertempat di Gor Turida Mataram Selasa siang. Proses pemberian bantuan dana sosial untuk ribuan warga Kota Mataram tersebut diterima secara simbolik oleh Menteri Perindustrian sebagai perwakilan pemerintah pusat kepada warga masyarakat. Dalam pemberian bantuan PKH dan BPNT awal tahun ini, jumlah dana yang disalurkan ke masyarakat penerima bantuan tercatat sebanyak 24.611.905.000 dengan rincian 22.243.275.000 untuk PKH dan 2.368.630.000 untuk BPNT. Angka tersebut berdasarkan hasil verifikasi faktual kelayakan penerima bantuan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial dengan melibatkan para pihak di lingkup pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat. Selain memberikan bantuan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat, melalui program tersebut pemerintah pusat berharap geliat industri kecil di Nusa Tenggara Barat nantinya. Pelatihan wira swasta, kita ada bantuan peralatan, dan kemudian ada program entrepreneurship digitalisasi. Ada program santripreneur, jadi banyak program yang sebetulnya bisa didorong ke penerima PKH agar penerima PKH cepat lulus, cepat mandiri. Di NTB, jadi hampir naik 3 kali lipat untuk bantuannya. Tapi jumlah penerimanya masih 309.000. Ini tahap pertama, berarti ada tahap kedua nanti? Iya, kan 1 tahun 4 kali. Iya. Berarti ini tahap pertama ya? Iya, tahap pertama. Dari Mataram, Tim Liputan melaporkan. Proses perekaman KTP elektronik di Provinsi Nusa Tenggara Barat menjelang pemilu legislatif sudah mencapai target angka 90% dari data jumlah penduduk yang wajib KTP. Angka tersebut melebihi target nasional yang diklaim sebagai wujud kesadaran masyarakat untuk mengurus identitas mereka. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau DPMPD Dukcapil NTB saat ditemui awak media Selasa siang. Berdasarkan data yang disampaikan Dinas PMPD Dukcapil NTB, hingga saat ini dari total 3,6 juta jiwa penduduk NTB yang wajib KTP, sebanyak 90%-nya telah melakukan perekaman. Capaian perekaman di KTP secara serentak di 10 kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat tersebut diklaim telah mencapai angka di atas rata-rata target nasional. Meskipun tersisa 5% lagi yang belum mengaktifasi KTP mereka, namun pihak Dukcapil optimis dengan melakukan langkah sosialisasi proses perekaman eKTP di NTB akan bisa tuntas 100%. Kita sampai saat ini sudah 95,17% lebih. 5% lebih, 95. Dan ini sedang kita kejar, mudah-mudahan bulan ini ada peningkatan yang signifikan. Nah, cuma kan ada persoalan-persoalannya ya, misalnya yang kemarin yang sudah semua juga teman-teman kabupaten kota Dukcapil itu langsung juga sudah memasuki semua SMA, SMK, aliyah, perguruan tinggi. Saat ini di Nusa Tenggara Barat, sebanyak 3,6 juta warga merupakan kategori wajib KTP dan terdata yang telah melakukan perekaman mencapai 3,5 juta jiwa lebih yang tersebar di 10 kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dari Mataram, Tim Liputan melaporkan.
Puluhan hektar lahan di Desa Mangkung, Kecamatan Praia Barat, Kabupaten Lombok Tengah terancam gagal panen karena terjangkit hama wereng. Akibat serangan hama tersebut, sebagian besar tanaman petani kini mulai mengering dan dipastikan gagal panen. Dampak serangan hama wereng mulai menyerang puluhan hektar hamparan lahan padi milik para petani di Kabupaten Lombok Tengah sejak awal tahun ini. Akibat terkena hama wereng coklat dan pengerek batang, tanaman padi yang awalnya terlihat hijau secara perlahan akan mengering di bagian daun dan batangnya akhirnya tidak bisa berkembang. Hama jenis wereng coklat tersebut tergolong sangat aktif dan bisa menyebabkan gagal panen akibat tumbuhan yang tidak bisa berkembang dan puso sebelum panen dilakukan dan tentunya beresiko gagal panen bagi para petani. Para petani sendiri mengaku telah berupaya mengendalikan hama tersebut, namun usaha tersebut sia-sia akibat derasnya serangan hama menyerang tanaman mereka. Pihak Dinas Pertanian sendiri hingga sejauh ini telah mendata jumlah lokasi lahan pertanian warga yang terserang hama wereng mencapai 30 hektar dan telah diupayakan proses pengendalian dengan penyemprotan disinfektan. Itu hama apa yang merusaknya? Ya seperti belalang, seperti wereng gitu. Ini sudah berlangsung sejak berapa lama? Ini hanya tahun ini aja yang begini. Dan juga tahun-tahun kemarin juga begitu gitu. Ada beberapa wilayah kecamatan yang terserang hama penyakit tertentu. Salah satu diantaranya ada di Kecamatan Praia Timur, Penggerek Batang, kemudian ada di Janepria. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Tim Liputan melaporkan. Penularan penyakit demam berdarah dengue mulai terdampak di Kabupaten Lombok Timur dengan meningkatnya pasien terdata positif DBD di RSUD setempat. Terhitung sejak awal tahun lalu hingga saat ini, jumlah pasien positif DBD yang dirawat berjumlah total 10 orang yang dirujuk dari puskesmas di Lombok Timur. Terhitung sejak bulan Januari awal tahun lalu, jumlah warga positif penderita demam berdarah yang ditangani pihak Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sujono Selong mulai tampak meningkat hingga mencapai 10 orang pasien. Data terakhir rumah sakit menunjukkan pada akhir tahun lalu sebelum memasuki musim penghujan, pihak rumah sakit hanya menangani 5 orang yang positif penderita DBD. Selanjutnya, mulai awal tahun 2019, angka tersebut bertambah sebanyak 5 orang lagi yang dinyatakan positif menderita DBD yang merupakan pasien rujukan sejumlah puskesmas di Kabupaten Lombok Timur. Pihak rumah sakit sendiri menyatakan sebenarnya pihak banyak menerima pasien dengan keluhan gejala DBD, namun yang dinyatakan positif hanya 10 orang pasien saja yang didominasi orang dewasa dan beberapa diantaranya usia anak-anak. Sejak ada musim hujan ini, ada peningkatan. Kasus demam berdarah dari sebelum adanya musim hujan. Kami masih bisa mendapatkan 5 orang yang positif. Nah, kalau yang dicurigai ada, tapi kan yang kita tangani yang positif DBD. 5 orang, ada yang sampai shock ya, kemarin, pendarahan. Mulai mewabahnya penyakit demam berdarah di wilayah tersebut membuat pemerintah daerah melalui pihak Dinas Kesehatan harus lebih intensif melakukan langkah pencegahan dan sosialisasi pola hidup sehat di warga masyarakat dengan rutin membersihkan lingkungan mereka dari genangan air yang beresiko menjadi tempat berkembang biakan nyamuk DBD. Dari Kabupaten Lombok Timur, Tim Liputan melaporkan. Masih bersama saya Lady Josman, berikut kembali kami sampaikan berita utama Mataram hari ini. Kementerian Sosial Republik Indonesia menyalurkan bantuan dana program Keluarga Harapan dan bantuan pangan non-tunai tahap pertama kepada ribuan warga masyarakat Kota Mataram Selasa siang. Pelaku pembunuhan mahasiswi Poltekkes Mataram Putu Winda Dewi Kartika akhirnya berhasil diamankan tim Resmob Satreskrim Polres Lombok Barat Senin petang. Puluhan hektar lahan di Desa Mangkung, Kecamatan Praia Barat, Kabupaten Lombok Tengah terancam gagal panen karena terjangkit hama wereng. Pelaku pembunuhan mahasiswi Poltekkes Mataram Putu Winda Dewi Kartika akhirnya berhasil diamankan tim Resmob Satreskrim Polres Lombok Barat Senin petang. Motifnya pelaku yang adalah seorang residivis kasus pencurian mengaku sakit hati atas sikap korban dan juga bermaksud ingin menguasai harta benda miliknya.
Misteri pembunuhan mahasiswi Poltekkes Mataram Putuwinda Kartika 19 tahun akhirnya terungkap dengan penangkapan seorang pelaku tunggal berinisial IBW alias MA 35 tahun, warga dusun Puyahan, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Penangkapan pelaku berhasil dilakukan petugas berdasarkan pelacakan sejumlah harta benda korban yang hilang. Seiring dengan ditemukannya jenazah Putuwinda mengapung dalam kondisi terikat di pantai induk Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung pada tanggal 24 Januari lalu. Genap hampir 3 pekan sejak kematiannya, petugas mendapati sinyal GPS dari handphone korban yang sempat hilang akhirnya menyala dan terlacak oleh petugas, dibawa oleh seorang perempuan yang mengaku mendapatkan HP tersebut dari jual beli online. Berdasarkan keterangan tersebut, pelaku akhirnya berhasil mengamankan pelaku IBW di wilayah Lembar saat sedang bersantai bersama sejumlah rekannya. Karena tidak kooperatif dan malah memberontak dan melawan dan hendak kabur saat diamankan, petugas terpaksa melumpuhkan pelaku dengan menghadiahi timah panas di kedua kakinya. Berdasarkan hasil interogasi petugas, kasus pembunuhan tersebut berawal dari ketersinggungan pelaku saat sedang memancing belut di pinggir jalan saat kondisi hujan. Korban melintas menggunakan sepeda motor dan pelaku kecipratan air dari motor korban. Karena tersinggung, korban tidak berhenti meminta maaf. Pelaku akhirnya mengejar korban hingga ke rumah kontrakannya dan sempat menegur korban untuk meminta maaf. Korban yang tidak merasa bersalah tidak menanggapi pelaku yang tidak dikenalnya dan langsung masuk ke rumah kontrakannya. Pelaku akhirnya mengejar korban hingga ke dalam kamarnya dan langsung mencekik korban hingga lemas dan meninggal dunia. Selanjutnya jasad korban diikat menggunakan tali sepatu dan selendang, kemudian dibungkus menggunakan jas hujan dan dibawa menggunakan ember dan akhirnya dibuang di Sungai Bakung, Lombok Barat tidak jauh dari pantai tempat korban ditemukan. Selain motif ketersinggungan, petugas juga mencium motif lain. Pelaku memang berhasrat ingin menguasai harta benda korban mengingat jejak rekam pelaku yang adalah residivis kasus pencurian yang sempat juga menjalani hukuman penjara. Sebagai barang bukti, petugas menyita tali, jas hujan dan karung serta HP dan motor milik korban yang berhasil dilacak, sementara laptop korban menurut keterangan pelaku dibuang bersama jasad korban di Sungai Bakung dan hingga kini belum ditemukan. Korban sempat ditegur oleh pelaku, kenapa tidak berhenti dan tidak meminta maaf. Namun oleh pelaku karena merasa tidak bersalah didiamkan, kemudian pada saat masuk ke kos-kosan, pelaku juga ikut masuk ke kos-kosan, langsung mencekik korban. Kenapa sampai kelolosan bunuh orang, Bang? Karena dia acuh cuek, seolah nggak bersalah. Mungkin ada yang mau dikatakan sama keluarga korban, Pak? Minta maaf mungkin, Bang? Saya minta maaf sebesar-besarnya, nggak ada niat saya untuk membunuh sebenarnya. Cuma karena sakit hati. Atas perbuatannya menghilangkan nyawa orang lain secara sadis, pelaku terancam pasal 338 junto 363 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman minimal 15 tahun penjara atau maksimal hukuman mati. Dari Kabupaten Lombok Barat, Tim Liputan melaporkan. Sebanyak 57% pejabat pemerintahan di Kabupaten Lombok Timur dinyatakan belum melaporkan harta kekayaan mereka ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal tersebut mengundang prihatin Bupati Lombok Timur yang menghimbau para pejabat segera menunaikan kewajiban tersebut sebagai komitmen abdi negara berintegritas. Banyaknya pejabat pemerintahan di Kabupaten Lombok Timur yang belum melaporkan harta kekayaannya kepada KPK membuat Bupati Lombok Timur mengaku prihatin atas sikap para mitra kerjanya. Padahal sebagai pejabat, mereka seharusnya telah menyadari tugas dan kewajiban mereka untuk mengabdikan diri kepada warga masyarakat secara total dan juga menjalankan kewajiban melaporkan harta kekayaan sebagai komitmen pejabat bersih dan berintegritas yang dicanangkan pemerintah pusat. Dari data pemerintah daerah, sampai saat ini sebanyak 57% dari total sebanyak 358 orang pejabat yang ada di Kabupaten Lombok Timur belum melaporkan harta kekayaannya karena berbagai alasan. Saat menghadiri acara Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi, Bupati menghimbau seluruh pejabat di lingkup Pemda Lombok Timur agar segera melaporkan harta kekayaannya sebagai komitmen bersama wilayah Lombok Timur bebas korupsi. Mohon maaf ini pada pejabat Kabupaten Lombok Timur. Dari catatan yang kami miliki, baru 42,35% dari 358 orang yang wajib melaporkan harta kekayaannya kepada KPK, baru 42,35%. Masih ada 57, sekian lagi yang belum. Artinya
lebih banyak yang belum dibandingkan dengan yang sudah. Selain menjadi langkah maju dalam turut mencegah praktik korupsi, pelaporan harta kekayaan secara rutin merupakan bentuk dukungan pencanangan pemerintah bersih bebas korupsi oleh pemerintah pusat kepada seluruh instansi di pusat hingga di daerah. Dari Lombok Timur, Tim Liputan melaporkan. Satu SSK pasukan Batalion Zeni Tempur 2 SG Kodam 2 Sriwijaya Palembang tiba di Pulau Lombok dalam rangka membantu proses percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi warga masyarakat korban gempa. Seluruh personel tersebut akan ditempatkan di Pulau Sumbawa dengan sasaran membantu rehab rumah warga yang rusak berat akibat gempa bumi. Kedatangan satu SSK pasukan Yonsipur 2 SG Kodam 2 Sriwijaya disambut dan Rem 162 Wirabakti bersama jajaran pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Bandara Zainuddin Abdul Majid Praya Lombok Tengah, Senin. Kehadiran 100 orang pasukan Batalion Zeni Tempur tersebut dalam rangka membantu proses percepatan program rehabilitasi dan rekonstruksi permukiman warga masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Barat. Seluruh pasukan tersebut nantinya akan ditempatkan di Pulau Sumbawa dan bergabung dengan para fasilitator yang telah lebih dahulu berada di sejumlah titik wilayah terdampak gempa Sumbawa. Korem 162 Wirabakti sendiri menyambut baik kehadiran satu SSK pasukan Yonsipur berdana tersebut sebagai langkah konkret TNI Polri membantu proses percepatan pembangunan hunian tetap warga korban gempa di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Dan Rem sendiri mentargetkan sebanyak 1.000 orang personil TNI dari berbagai kesatuan akan kembali tiba pada bulan Februari tahun ini untuk bergabung bersama sekitar 2.500 personil TNI, Polri, dan sipil yang telah tersebar di sejumlah titik di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Syukur alhamdulillah sudah hadir hari ini satu SSK atau 100 orang teman-teman kita dari Yonsipur 2 Sriwijaya. Beliau akan bertugas di wilayah Sumbawa nantinya. Dengan harapan dengan tambahnya tenaga 100 orang ini dapat mempercepat proses rehab rekon yang ada di Sumbawa nanti. Selain berharap seluruh personil Yonsipur bisa membantu maksimal, Korem 162 Wirabakti juga berharap para prajurit bisa menjadi fasilitator dalam menuntaskan misi kemanusiaan membantu korban bencana gempa di NTB. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Tim Liputan melaporkan. Banyak cara mendulang rupiah dengan menggunakan bahan alam. Para perajin bambu di Kabupaten Lombok Tengah menyulap batang bambu menjadi kreasi saung atau brugak yang belakangan banyak diminati dan dijual hingga keluar daerah. Selain diminati dengan aneka kreasi yang minimalis, saung khas warga Lombok tersebut kini mampu meningkatkan taraf hidup para perajin bambu di kawasan ini. Beginilah aktivitas para perajin saung atau dalam bahasa Sasak dinamakan brugak, yang merupakan kreasi khas para perajin bambu, salah satunya di Desa Nyerot, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. Dari hari ke hari, karya brugak khas suku Sasak tersebut mulai dikenal luas, bahkan mulai dipesan hingga keluar daerah. Konsepnya yang minimalis dengan ornamen keseluruhan kerangka, terbuat dari bahan bambu pilihan, menjadikan kerajinan ini belakangan mulai banyak diminati warga sebagai penghias dekorasi halaman rumah mereka. Rasmiati adalah salah seorang perajin bambu yang saat ini masih bertahan menawarkan kreasi brugak miliknya dengan memperkerjakan sekitar 9 orang karyawan untuk membuat brugak pesanan konsumen. Menggeluti jasa pembuat brugak sejak 15 tahun lalu bersama sang suami, saat ini Rasmiati mengaku mampu menopang ekonomi keluarga dan juga menciptakan lapangan kerja bagi warga di sekitarnya. Untuk satu buah brugak biasanya akan dikerjakan selama 2 hingga 3 hari lamanya dengan harga variatif mulai 1,5 juta hingga 6 juta rupiah tergantung ukurannya. Selain dipesan oleh warga untuk dipasang di halaman rumah, saat ini pesanan brugak miliknya juga banyak dipesan pihak hotel, bahkan rumah makan sebagai lesehan alternatif luar ruangan. Keliling, ada yang Lombok Utara, ada yang Lombok Selatan, Lombok Timur. Semua sudah pernah kita pindah ikut kerja kita, cuma beli di tempat biaya pembeli itu pasang sendiri.
Selain mampu menopang ekonomi keluarga dengan keuntungan bersih mencapai 5 juta per bulan, saat ini Rasmiati mengaku berbangga karena hasil karya kerajinan bambu yang dirintisnya bersama warga di desanya bisa dikenal dan diminati hingga keluar daerah. Dari Lombok Tengah, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, demikian berita Mataram yang berhasil dihimpun redaksi kami hari ini. Saya Lady Josman, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas.